suatu pemberitaan. Artinya apa? Ketika kita dihadapkan pada suatu pemberitaan, itu kita akan cenderung melihat apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan dari pemberitaan tersebut. Dan bagaimana cara jurnalis menyampaikan pemberitaan itu akan mempengaruhi kita, sehingga kenapa kita penting mempelajari jurnalistik supaya kita tahu sebenarnya apa maksud yang benar-benar ingin ditujukan oleh si penulis ini. Kemudian selanjutnya, karena pesatnya pertumbuhan dan perkembangan teknologi itu memicu juga banyak tumbuh media-media baru, dan ini menjadikan kode etik jurnalistik itu menjadi hal yang kurang diperhatikan. Jadi kalau kita berbicara tentang era saat ini kan kita ada di era informasi. Nah, sebelum era informasi ini ada dua era yang sudah dilalui. Ada namanya era pertanian, ada era industri, dan era informasi. Nah, sekarang itu di era informasi itu ditentukan bagaimana kita bertahan, itu ditentukan bagaimana kita mengelola informasi yang kita dapat. Jadi semakin cerdas kita mengelola informasi itu, kita dapatkan juga akan kegagalan. Selanjutnya, kalau kita mau berbicara tentang kiat-kiat agar menjadi jurnalis, kita perlu tahu dulu apa yang harus dilakukan itu oleh seorang jurnalis. Jadi ada 4 poin penting yang saya garis bawahi di sini. Jadi kan kita mungkin sudah sama-sama paham kalau jurnalis itu adalah orang yang melakukan kegiatan jurnalistik. Artinya apa? Orang yang mengumpulkan dan menyampaikan informasi. Teman-teman tolong ditunggu kalau saya terlalu cepat bicaranya. Jadi ada 4 hal penting yang harus dilakukan oleh seorang jurnalis. Yang pertama itu melakukan pemberitaan secara objektif. Maksudnya apa? Itu bukan persepsi individu sendiri, tapi berdasarkan kepentingan publik. Nah, kemudian hal yang kedua yang perlu dipahami yaitu sadar bahwa jurnalis itu profesi publik. Jadi sama seperti saya katakan sebelumnya, ketika kita melakukan atau menulis suatu berita itu jangan didasarkan pada kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan demi publik. Selanjutnya, seorang jurnalis itu harus menciptakan suasana damai di tengah masyarakat. Jadi ketika seorang jurnalis itu menulis suatu informasi, jangan sampai menulis sesuatu yang menyebabkan bisa menimbulkan adu domba di tengah masyarakat. Tulislah hal-hal yang sesuai dengan yang didapatkan di lapangan, tidak menambah-nambah ataupun mengurangi. Kemudian terakhir ini yang mungkin kadang orang lupakan, ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang jurnalis, kita harus siap dengan yang namanya konsekuensi. Mungkin kita sudah tidak asing dengan pemberitaan soal jurnalis dipukuli, jurnalis ditahan, bahkan yang terbaru ini di Myanmar itu jurnalis yang sampai ditembak mati. Nah, itu adalah konsekuensi yang harus kita pahami sebelum kita benar-benar memutuskan untuk menjadi jurnalis. Tidak hanya pada ranah jurnalis profesional, bahkan kami teman-teman di penerbitan kampus pun yang jurnalis kampus tidak jarang menerima tindak diskriminasi dan ketidakadilan pada saat peliputan di lapangan. Bahkan kemarin itu sempat pas demo tolak omnibus, salah satu teman di identitas itu dirampas kameranya. Kalau misalkan kita bicara tentang kekerasan, itu termasuk tindakan kekerasan. Sama yang kemarin juga teman-teman mungkin yang turun ke flyover pas demo omnibus, ya kalian mungkin juga beberapa yang ditahan, beberapa yang mungkin dipukuli atau dikasari oleh aparat dan sebagainya, itu adalah bagian dari konsekuensi yang harus dipahami. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke pembahasan inti ya.
sebelum kita lanjut, mungkin ada yang kurang dipahami dari apa yang saya jelaskan sebelumnya. Jangan sampai kita melangkah, tapi kalian belum tahu apa yang bakalan kita bahas sama-sama ini. Teman-teman yang 3 biji yang kalian ya. Baik, mungkin begini Kak, kan di poin pertama itu memberitakan secara objektif. Nah, kadang-kadang ya meskipun tidak semuanya, tapi ada beberapa media yang saya dapati itu justru memberitakan sesuatu itu pakai pendekatan subjektif dan pendekatan objektif. Sama kayak kasus yang kami terkiwari, penangkapan Nurdin Abdullah yang OTP itu kan, ya setahu saya Nurdin Abdullah itu dilaporkan oleh seorang koordinator vokal LSM NGO namanya Gusman AR. Nah, setelah saya baca berita itu, saya dapat berita media daring yang memberitakan bilang ini pelapornya Nurdin Abdullah mencemarkan nama baik dan lain-lain. Yang maksudnya bagaimana kira-kira kita sebagai orang media untuk ya setidaknya merekonsiliasikan dua narasi media itu, dan tentunya kalau misal media daring yang cepat viral dan semacamnya ya tentu mempengaruhi opini publik dan membingungkan orang banyak. Ya, kira-kira bagaimana seperti itu Kak? Makanya tadi di awal saya bahas ada dua poin penting kenapa kita perlu mempelajari jurnalistik. Poin yang pertama itu karena jurnalistik itu mempengaruhi kita dalam melihat suatu pemberitaan. Nah, termasuk ini salah satu berita yang tadi. Makanya kita harus cerdas memilah dan memilih selain kebenaran informasi, dan bagaimana juga kita itu sebenarnya belajar jurnalistik supaya tidak mudah kita tergiring opini kita. Jadi kita bisa betul-betul, jadi selain si jurnalis ini menulis secara objektif, secara objektif, kita juga sebagai pembaca harus menilai secara objektif. Jadi sebenarnya kalau bicara kita tentang jurnalistik tidak cuma seorang jurnalis yang harus belajar tentang jurnalistik, tapi kita juga sebagai pembaca harus belajar. Makanya tadi saya katakan sekarang ini kita berada di era informasi yang apa yang cara berpikir kita, cara berperilaku kita itu dipengaruhi oleh informasi yang kita dapat. Bagaimana kita mendapat informasi, bagaimana kita mencerna informasi, dan bagaimana kita mengelola informasi itu. Jadi itulah yang saya katakan tadi, intinya kita belajar jurnalistik agar kita juga bisa melihat berita itu secara objektif. Jadi kita tidak hanya menuntut si penulis yang menulis secara objektif. Seperti itu. Ada mungkin tambahan Kak, maksudnya pernah tidak misal pengalaman pribadi atau dapatkan seorang jurnalis atau media manapun yang memang tidak objektif modelnya kalau kita sendiri. Sebenarnya kalau berbicara kita tentang media, sekarang tuh banyak sekali media, dan terkadang kita tidak bisa membedakan mana yang benar-benar mereka menulis sesuatu karena kepentingan publik, mana yang karena ada dorongan lain, dan tidak bisa dipungkiri itu. Terkadang ada memang orang-orang yang menulis sesuatu karena kepentingan di baliknya, tidak bisa dipungkiri. Bahkan bisa saja dia dibayar lebih oleh orang untuk menulis. Karena sekarang itu orang bisa semua menulis. Maksudnya disuruh kok menulis untuk ini supaya orang lain sama nih yang kau bilang tadi, tidak bisa juga kayak justifikasi secara langsung, tapi tidak menutup kemungkinan hal-hal seperti itu ada. Orang-orang yang ada memang kepentingan di balik itu. Bisa jadi mungkin awalnya dia memang betul-betul karena kepentingan publik, tapi karena ada hal lain yang kayak godaan,
bisa dipungkiri. Makanya itu tadi saya bilang perlu kita cerdas-cerdas mencari informasi. Sumbernya juga kita perlu cari tahu, kredibel jika itu media yang kita, sama informasi yang didapatkan itu jurnalis dari mana, itu juga yang perlu kita cari tahu. Karena terkadang juga itu banyak sekarang jurnalis yang dia mengutip dari kutipannya orang tanpa dia cantumkan secara langsung. Dan ketika dia, apalagi kalau kutipan itu jadi kutipan tidak langsung, terkadang berubah pola kalimatnya, berubah juga interpretasinya orang-orang. Dan tambahan lain kan? Tapi memang banyak kasus seperti itu, Mbak. Tidak bisa dipungkiri. Saya tidak bisa bilang pasti ada, tapi tidak bisa dipungkiri memang hal seperti itu. Bahkan saya pengalaman, saya itu pernah tahun 2019 pernah dihubungi sama orang famous. Itu waktu itu kebetulan saya ulang tahun dikerjain sama senior. Itu ceritanya anggota DPRD yang bakalan mencalonkan diri itu minta profilnya saya tuliskan. Kan kalau bicara tentang kepentingan, bahkan waktu itu dia tawari saya HP, dia tawari saya uang tunai, dia tawari saya ini dan sebagainya. Kan kalau misalkan saya mau cari keuntungan, saya bisa saja. Ibu bisa kasih saya apa? Coba tolong mulai. Bisa Kak tuliskan, bisa Kak kirim opini publik bahwa kita itu betul-betul layak. Jangan bayangkan ini media sekelas identitas. Atau yang pembacanya ribuan, senior-senior. Bayangkan itu kalau orang-orang kayak senior-seniornya identitas yang mungkin melanglang buana di sana kemari, dia bagikan informasinya, berapa banyak yang bisa baca. Dan itu juga sebanding kalau misalkan keuntungan yang bisa dapat sih. Tapi untuk waktu itu saya masih dalam kendali, kalau tidak mungkin saya kasih malu-malu namanya identitas kalau saya lihatkan. Hal seperti itu tidak bisa dipungkiri. Mungkin gambaran secara nyatanya kok. Selanjutnya mungkin masih ada pertanyaan lain? Kalau dari kita langsung masuk ke inti pembahasan kiat-kiat menjadi jurnalis. Jadi saya merangkum ini dari berbagai sumber dan pengalaman saya. Jadi yang pertama, ketika kita memutuskan terjun menjadi jurnalis, baik itu jurnalis profesional maupun semi profesional, hal yang perlu kita perhatikan itu menentukan fokus dan minat. Jadi kalau bicara di jurnalistik, sudah saya bilang sebelumnya, itu sangat luas sekali cakupannya. Jadi kita perlu fokuskan minat pada cakupan tertentu, apalagi ini kalau bicara soal jurnalis profesional. Sebelum kita masuk ke poin kedua, nah ini akan saya jelaskan dulu. Berdasarkan media yang digunakan untuk publikasi atau penyebaran informasi, itu ada 3 jenis jurnalistik yang umum kita ketahui. Ada jurnalistik cetak, jurnalistik elektronik, dan jurnalistik online. Kenapa ini dibagi jenisnya? Karena alur redaksinya setiap media yang digunakan itu beda. Jadi alur redaksinya jurnalistik cetak itu berbeda dengan jurnalistik elektronik, berbeda juga dengan jurnalistik online. Jadi kalian mungkin bisa saja baca contohnya seperti apa. Kayak jurnalistik elektronik itu salah satu contohnya media radio, televisi, film. Jadi kalau misalkan kayak IBS FM itu dia termasuk jurnalistik juga, jurnalistik elektronik. Kemudian selanjutnya berdasarkan gaya dan topik pemberitaan. Nah ini juga sangat banyak sekali jenisnya. Ada namanya jurnalisme damai, jurnalisme perang, jurnalisme komunitas, jurnalisme investigasi, bahkan ada yang dinamakan jurnalisme dakwah. Nah itu mungkin banyak orang-orang yang belum paham. Mungkin kalian kalau selama ini pikir kalau jurnalistik itu ya kayak pemberitaan pada umumnya, padahal ada loh juga yang namanya jurnalisme dakwah. Apa itu jurnalisme dakwah? Dari sini nih jalan-jalannya para dai dan daiyah itu untuk menyebarkan informasi terkait agama mungkin, ajakan dan sebagainya.
Sebenarnya banyak sekali kalau bicara tentang jenis-jenisnya berdasarkan gaya dan pemberitaan. Ada juga yang namanya jurnalisme lingkungan, ada namanya jurnalisme sosial media, ada namanya jurnalisme infografik, jurnalisme, pokoknya banyak sekali. Ini hanya sebagian kecil dari sekian banyak yang bisa saya contohkan. Selanjutnya berbicara tentang kiat selanjutnya, yaitu kalau kita mau jadi jurnalis kita harus memantapkan skill dan memperluas jaringan. Nah, dua hal ini tuh dua hal yang sangat penting dan saling berkaitan. Karena kenapa? Semakin bagus skillnya kalian dalam menulis, itu bakalan semakin bisa kalian mempengaruhi orang-orang melalui tulisan kalian. Terus kenapa memperluas jaringan juga perlu? Ya karena semakin luas jaringannya kalian, semakin mudah kalian mendapatkan informasi. Bagaimana misalkan contoh kecilnya ketika ada si A dan si B yang mau meliput di gedung DPR misalnya. Nah, sedangkan si A ini tidak punya akses sama sekali, maksudnya mereka tidak punya relasi yang bisa mereka mintai keterangan di dalam. Nah, tentunya pasti dibandingkan dengan si B yang punya relasi, dia akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi. Setidaknya kalau bukan dari orangnya langsung, dia bisa tahu hubungannya si ini, kalau saya ketemu di bagian mana. Kalau saya mau wawancara dengan ini, kira-kira saya datangnya jam apa. Nah, relasi-relasi yang seperti itu yang perlu diperluas oleh seorang jurnalis. Selanjutnya, tentukan ciri khas tersendiri. Jadi kalau berbicara tentang ciri khas, kayak apa ya? Bisa dibilang personal branding. Ini tuh bisa mencakup apa saja, gaya berbicara kalian, fashion, gaya menulis kalian, gaya kalian bercerita. Pokoknya itu akan menjadi ciri khas. Jadi tentukan ciri khasnya kalian dalam menulis. Nah, sebenarnya ini akan terbentuk seiring dengan semakin sering kalian menulis. Jadi saya itu di Identitas, waktu jadi editor, kan biasanya tuh nama penulis naskah di bagian paling bawah. Biasa itu baru saya baca paragraf awalnya, bisa saya tebak siapa yang tulis ini. Karena Husky cara berceritanya, caranya dia membuka kalimat, itu ada ciri khas tersendiri. Nah, ketika kalian sudah punya ciri khas tersendiri, pertahankan itu, dan jangan diturunkan kualitasnya. Kemudian untuk menjadi seorang jurnalis itu kita juga harus bisa beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat. Jadi sama seperti yang saya bilang tadi, kita sekarang berada di era informasi yang informasi itu bisa didapat dari mana saja. Jadi kita harus beradaptasi. Karena itu juga akan mempengaruhi bagaimana cara kita mengkonsumsi pemberitaan dari media-media. Selanjutnya kreatif. Nah, kreatif ini hal yang paling penting ada dalam diri seorang jurnalis. Karena kenapa? Semakin kreatif kalian itu, semakin banyak ide yang bisa kalian dapatkan. Nah, kreativitas itu tidak muncul begitu saja, itu harus dilatih, harus biasa. Bagaimana caranya? Ya, salah satunya itu banyak membaca apapun. Karena semakin sering dan semakin banyak kalian membaca, itu akan semakin banyak informasi yang kalian dapatkan, dan semakin beragam juga isi kepalanya kalian, semakin beragam juga referensinya kalian, dan itu akan menunjukkan ide-ide kreatif yang jauh lebih banyak. Selain banyak membaca, sebagai seorang jurnalis juga kita harus jeli terhadap apa yang ada di sekitar kita. Karena terkadang berita-berita atau informasi itu bisa kita dapatkan itu dari hal-hal yang ada di sekitar kita. Misal orang yang mungkin tinggal di pemukiman kumuh atau daerah rumahnya dekat dari sana. Nah, ketika kalian jeli melihat
apa yang ada di situ itu bisa menjadi sebuah informasi bagi orang lain. Selanjutnya, nah, harus berani dan fokus. Kenapa harus berani? Karena ya bagaimana ya, dunia jurnalis itu keras. Kalau kalian tidak berani, ya berani nih dalam hal apa ya? Baik itu dalam kalian mengumpulkan informasi ataupun ketika mau memperjelas sesuatu, itu harus berani. Bagaimana caranya kalian mau dapat informasi kalau berhadapan sama aparat saja kalian tidak berani? Bagaimana caranya kalian mau mendapatkan informasi kalau berhadapan dengan orang baru saja kalian tidak mau? Ya, pokoknya harus berani. Bahkan itu yang sebenarnya salah satu tantangan juga itu ketika kita mau menulis itu, ketika informan atau orang yang kita butuhkan informasi itu dan sumbernya kita itu kayak selanjutnya, rela korban waktu dan tenaga. Ini sebenarnya juga yang sangat penting. Karena jurnalistik itu tekanannya keras dan sangat dalam dunia jurnalistik itu yang namanya deadline itu harga mati. Jadi saya 4 tahun di identitas itu benar-benar belajar, benar-benar berkorban waktu, benar-benar berkorban tenaga, dan saya betul-betul rasakan itu. Jadi ketika saya menyusun materi ini, kayak apa ya? Oh iya, itu memang yang saya alami 4 tahun belakangan ini. Kalian bisa bayangkan bagaimana masa-masanya, ini sedikit curhat, kan? Kalian bayangkan bagaimana masa-masanya ketika kita ada di semester akhir, lagi menyusun skripsi, sedangkan kita dikejar terbitan yang harus diterbitkan tepat waktu dalam kondisi kru atau tim-tim kita itu sangat terbatas. Bahkan itu dalam 2 bulan terakhir, sedikit curhat lagi, 2 bulan terakhir itu saya hampir tidak pernah tinggal di rumah. Saya itu pulang ke rumah cuma buat mandi, buat baju, balik ke kampus. Saya bimbingan, pulangnya ke identitas. Saya revisian, pulangnya ke identitas. Bahkan ada 1 bulan saya betul-betul tidak pernah ketemu dengan kakakku karena beda jam kantornya. Dia berangkat kantor, saya pulang, belum pulang kembali lagi. Jadi bagaimana nih, betul-betul itu yang dibilang, nah aja kita tak kumpul. Tapi ada hal lain yang harus dikerjakan. Tidak bisa Wak, deadline malam ini. Pokoknya tidak boleh meninggalkan ini mencari aksi. Korban lagi. Korban kebersamaan yang harusnya sama teman tak yang dalam dipisah gitu. Kayak sedih sekali, tapi mau apa? Korban sama waktu-waktu keluarga, bahkan tidak jarang saya pernah waktu keluarga saya itu ada acara di waktu yang bersamaan. Saya jadi koordinator laporan utama dan identitas itu harus terbit tanggal 10. Saya ditinggalkan sendiri di Makassar, keluarga yang lain pergi. Betul-betul dibilang berkorban, tidak bisa, pokoknya dengan harga mati. Tanggal 10 harus terbit identitas, apapun yang terjadi, pokoknya harus diselesaikan di laporan utama. Jadi betul-betul harus direlakan waktu sama tenaga. Selanjutnya, mungkin yang terakhir, jangan mudah puas. Kalau kita jadi seorang jurnalis itu, kita harus jadi pembelajar yang baik. Jangan cepat puas sama apa yang sudah kita dapat. Misalkan bisa saja misalkan saya yang 4 tahun main identitas, ketika menulis tak merasa kayak ini bagus sekali ini tulisan. 3 kali aku baca berulang-ulang, keren sekali mau kalau bisa tulis gini. Tapi ketika temanku yang baca, tidak dapat semua kesalahannya, tidak dapat semua kenapa ini kayak kurang simpel, tidak kurang itu, kenapa ini. Jadi kalau puas nanti sama hasil tak berhenti belajar.
biasa merasa pintar, hebat mak bilang ini. Tapi ternyata bahkan orang yang masih sama-sama belajar masih dapat kesalahan. Bagaimana dengan orang yang lebih dari kita? Sebenarnya itu kan cuma dalam karena jurnalistik kalau bicara kesalahan kan itu jadi ketika kalian sudah berhasil mungkin menggarap suatu berita yang kalian anggap sulit, kalian harus tetap berpadu untuk mencoba tantangan baru. Yang mungkin kayak kalau misalnya kemarin liputannya seputar kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, coba liputi kalau ada kasus-kasus korupsi. Kalau ada kasus-kasus pungli, menantang itu sesuatu yang lebih sulit yang kalian kerjakan dari sebelumnya. Ini aja kita puas. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan kalau bicara kiat-kiat. Teman-teman mungkin kalau misalkan selebihnya mau sharing secara personal sama saya bisa sekali. Cari saya kontak di grup himpunan ada di situ. Cari saya Instagram ada di situ. Sekian mungkin materi yang dapat saya sampaikan. Saya sadar banyak di kekurangan yang saya sampaikan, tapi sekali lagi saya tekankan kita di sini sama-sama ingin belajar. Sekian dulu untuk yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak atas pembelajaran dari kami. Mungkin sampai di sini teman-teman ada yang ingin dipertanyakan atau apapun itu. Bagus, mungkin teman-teman peserta request memang sama pengurus. Mau materi apa supaya nanti saya bantu carikan materi, carikan lah saya bantu carikan materi. Ini peserta dari tidak, dari lihat belum aja. Ada yang lain ya? Kau yang terdiri itu sih tadi Kak, kembali ke objektifan tuh, karena itu ya setahu tuh selama pembacaan itu tentang media dan semacamnya ada satu ini memang tema yang paling seksi sebenarnya yang menurutku untuk yang sering dan paling banyak dibicarakan tentang media dan jurnalistik sampai ini juga pernah kutanyakan di diskusinya KM 10 pembicaranya sampai itu wartawan seniornya Hajar Kailo, tapi itu tuh belum terlalu terang gitu. Sedangkan di wartawan senior saya bertanya belum terlalu terang. Apa kabar saya? Bagaimana perspektifnya kau atau kan kalau Kailo dan lain-lain ada perspektif yang sendiri mereka. Apa itu perspektifnya? Ya kalau perspektifnya Kailo tentang objektif bagaimana seimbang gitu media, maksudnya seimbang dalam artian kontennya misal yang diangkat sama Kompas tentang nyolip kemarin tuh yang Budiono yang dianggap nyolip dan semacamnya ya setahunya saya kalau orang bicara Kompas Anas kami dengan kayak ajar begitu yang oposan terhadap pemerintah dan semacamnya. Tapi tiba-tiba sekali bermasbun Gunawan Muhammad ya di kolom chattingnya dukung Budiono. Itu juga yang kuangkat di diskusinya kayak 10 itu di mana sampai mana kita tapal batasnya ini keobjektifannya ini media
Gimana menurut saya? Saya pernah diskusi sama teman-teman di identitas dengan orang senior di identitas yang apa penjelasannya itu cukup membuat kami apa ya kayak sedikit bingung tapi sedikit setuju. Kayak bagaimana intinya itu saya bilang begini. Sebenarnya kalau bicara soal berimbang dalam jurnalistik tidak ada hal yang bisa dibilang benar-benar berimbang. Karena kenapa? Ketika kita menulis pasti ada di hati kecil dari hati kecil kita atau yang bilang saya cenderung ke sini. Dan itu dipengaruhi dari informasi yang kita dapatkan. Makanya kenapa harus misalkan kemarin saya memberitakan soal kayak penggelapan dananya PSM. Nah, saya jujur sejak saya awal garap itu tulisan, saya sudah kayak condong ke salah satunya. Tapi tetap sebagai seorang jurnalis, saya tetap harus memperoleh informasi dari keduanya. Nah, tapi yang penting itu sebenarnya ketika dalam hal seperti itu kita jangan menyimpulkan. Jadi kita cukup paparkan fakta soal kesaksian orang-orang yang merasa dicurangi, kesaksian soal orang-orang yang gagal berangkat dalam beberapa turnamen, terus kesaksian orang-orang sama kesaksian waktu itu ada narasumber kunci, dia mini kayak toloknya yang diduga tuh. Nah, jadi dalam pemberitaan itu saya cuma menyampaikan ini yang nggak bilang si ini yang nggak bilang korban, ini yang nggak bilang ini. Terus bicara lagi pelatih sebelumnya, bicara lagi pembina-pembinanya. Ya, saya cuma meramu informasi yang saya dapatkan, tapi saya tidak menyimpulkan kalau si dia ini menggelapkan. Jadi biarkan pembacaan sendiri menyimpulkan. Tapi kau ketika menulis itu pasti akan ada kecenderunganmu pada. Jadi kalau bicara soal itu tadi tidak ada yang betul-betul berimbang. Walaupun memang dibilang penulisan itu harus berimbang, ya artinya berimbang itu jangan hanya salah satunya. Jangan sampai kita cuma terima informasi dari si A, sedangkan misalkan yang merasa sebagai korban, terus kita tidak tahu ternyata dari pelaku ada hal lain yang bisa dibilang masuk akal atau ketika dia menjelaskan apa penyebabnya dia melakukan. Kalau saya itu yang selalu ditanamkan sama senior-senior itu sebelumnya ketika saya menulis, dan tulisan saya itu cenderung menyimpulkan dan menyebutkan salah satu, saya selalu begitu. Jangan sampai kau menyimpulkan, kau pernah bikin kesimpulan begitu. Makanya tidak jarang itu kalian dapat pemberitaan yang mungkin diakhiri dengan kalimat tanya. Itu biarkan pembacamu yang cari tahu kelanjutannya. Jadi tadi objektif itu berimbang informasinya dan berimbang informasinya tapi tidak menyimpulkan. Sebenarnya saya ingin menyampaikan cuma sebatas sedangkan pengalaman saya kan Pak Jiri saya bilang tadi, sedangkan jawaban dari wartawan senior itu masih kurang mencerahkan apa kabar saya. Tidak maksudku ya berbeda-beda. Iya. Jadi saya cuma menyampaikan berdasarkan apa yang saya paham. Mungkin ini Kak, lagi satu tuh banyak ya apalagi tentang jurnalis tuh. Kayaknya tuh bagus tuh kalau kayak saya jujur kalau posisi inter kan kasih materi lebih enak kan kalau kayak bisa lepas di gitu. Anggap rendah deh Mika, anggap itu lebih baik berarti kan di kamera. Ya lanjut. Ini ada juga ya, bukan maksudku cerita lucu tuh kan beberapa hari yang lalu sempat ada diskusi sama Kairo sama Kapri
yang bagian di pengalamannya di dunia jurnalistik. Dia bilang Kapre, ada model jurnalis itu jurnalis bodrex. Mungkin pernah dengar gak? Atau memang Kapre punya pengalaman itu? Banyak sekali sebenarnya kayak istilah-istilahnya leneh. Ada juga jurnalis muda. Maksudnya kayak orang-orang yang memang adalah istilah-istilah seperti itu. Tapi kalau jurnalis bodrex, jujur saya baru pertama dengar. Nah itu maksudku jurnalis bodrex yang sakit kepalanya kalau tidak ada uangnya itu. Jadi ya maksudku bagaimana kira-kira menurut kita sebagai orang yang sudah beberapa tahun belakangan ini berkecimpung di dunia. Jadi maksudnya karena tidak ada uangnya, sakit kepalanya, dan itu mempengaruhi apa yang dia informasikan. Maksudnya mau itu kerja itu, maksudku mau jadi wartawan, mau jadi jurnalis karena ada uangnya. Dan kalau tidak ada itu sakit kepalanya, makanya bilang jurnalis bodrex. Memangnya ada tidak orang yang bekerja untuk uang? Berarti di situ nih inti pertanyaanku Kak. Kira-kira bagaimana menurut Kak? Kalau saya menurutku bekerja karena uang itu jurnalis yang bekerja karena mencari uang. Salahnya yang salah itu ketika uang yang dia dapatkan itu mempengaruhi isi beritanya. Kayak yang saya kasih contoh tadi. Kalau saya menulis secara objektif, secara berimbang informasinya, kau cuma dapat standar, tapi ketika kau ada kepentingan lain, ada orang lain yang punya kepentingan dan kau bisa dapat lebih, itu yang salah. Saya begitu. Tapi ya kalau saya kalau mau kok jadi orang kaya itu jadi jurnalis. Sedikit banget. Jangan jadi penulis. Jangan jadi jurnalis, jangan jadi penulis. Penulis di Indonesia itu yang dirikan. Kenapa? Karena di mana-mana buku baca. Jadi bagaimana penulis Indonesia pun sedikit. Dan jurnalis juga itu, jurnalis itu sedikit uangnya, tentang stres, tertekan, sedikit waktunya untuk keluarga. Ya pokoknya itulah salah satu alasan juga saya tidak mau berkarir di jurnalis. Nah, tapi ada orang yang sebenarnya menulis itu dia jadikan kayak gini. Dia tidak kenal kalau orang menulis. Kalau menulis itu tapi sebenarnya kenapa? Karena kita dituntut untuk memahami sesuatu yang bukan bidang ilmu kita, dan itu bisa memperkaya wawasan. Contohnya, kemarin saya di edisi April itu garap laporan pertama soal RUU Omnibus Law. Saya seorang mahasiswa di Universitas Asia Barat disuruh menulis tentang RUU Omnibus Law. Itu draft RUU Omnibus Law saja segini tebalnya. Tidak ada background hukum sama sekali. Harus belajar proses undang-undang, harus dipelajari pasal-pasal bermasalah, harus dipelajari hasil kajiannya Insersium sama Allianz semester 1, hasil kajiannya BEM juga beda. Terus banyak mendengarkan diskusi soal bagaimana sih sebenarnya sistem hukum yang dianut di Indonesia. Kenapa ini hukum Omnibus Law dianggap bertentangan dengan hukum yang saat ini dianut di Indonesia. Apakah memungkinkan ketika Omnibus Law itu diterapkan di Indonesia dengan sistem hukum yang saat ini? Dan itu bayangkan kita seorang mahasiswa sastra yang 4 tahun begitu belajar kita tentang politik Timur Tengah, belajar setelah naskah belajar itu baru tetap harus juga memikirkan yang sama sekali bukan bidang keilmuan.
Itu tantangan terbesarnya dan itu betul-betul menyenangkan. Terus Kak, dampaknya apa? Saya ketika merasakan sekali KKN kemarin, temanku anak hukum yang buka bicara sama hukum, anak HI yang buka bicara, ada temanku anak keperawatan bicara soal masker dari ekstrak buah naga. Bisa Kak nyambung cerita karena pernah Kak menulis tulisan yang serupa. Jadi itu apa di itu bikin Ki bisa banyak tahu, bisa banyak belajar, dan tentunya enak Ki berbicara tentang apapun. Seandainya dari identitas Kak, mungkin temanku cerita soal lucu dan dia tidak mau udah. Ya karena saya jujur awalnya itu merasa cukup apatis sama hal yang kayak begitu. Kayak ada orang yang mau soal ini, ya bodo amat. Tapi ketika kita turun di dunia jurnalistik, kita dipaksa tahu bagaimana caranya kamu mau wawancara sama dosen perencanaan undang-undang kalau kau tidak tahu bagaimana proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Baru aku bertanya, bagaimana sih Pak sebenarnya sistem perencanaan pembentukan Indonesia? Masa kau tidak tahu? Katanya jurnalis identitas bikin malu-malu saja. Itu dari makan sendiri. Sebenarnya jangan berharap menjadi jurnalis kalau kita tahu banyak. Tapi ketika terus jadi dunia jurnalistik dipaksa dan kita itu cenderung lebih bisa melakukan sesuatu kalau dipaksa daripada yang kamu sendiri. Tidak mungkin tak kayak saya kalau 4 tahun kupu-kupu aja belajar maksudnya lagu sorot saja pusing mas. Mau gak pergi pusing-pusing pikir omnibus law itu apa? Apa mungkinnya baru tahu? Jadi itu pikiranku. Kalau misalnya itu sih. Itu harganya ini sains sih. Kan senior ini kan normal nggak kalau senior. Ada lagi yang mau bertanya? Selain sana kalau bicara begini, banyak orang. Maksudnya bukan secara virtual begitu, beda kira-kira. Aku berpikir anunya waktu yang lebih kayaknya 45 menit nih. Kan di barunya 45 menit. Saya kadang kalau cerita Kak Gunung banyak suka Kak lupa waktu jadi kedua kita. Sekarang ada 45 menit Kak. Iya. Baru 41. Pakai ke Thailand. Ada temanya di sana. Siap-siap. Satu lagi pada Kak, kalian tahu Kak, 4 menit terakhir. Takut ke saya ini. Kan menurut Kak, ya orang kalau jadi jurnalis tidak punya uang, tidak banyak uang dan semacamnya, dan kadang-kadang ada juga media-media bodoh yang jurnalis pakatol. Kira-kira bagaimana masa depannya jurnalis yang ideal begitu? Jurnalis ideal yang ideal. Sebenarnya tergantung idealisme orang. Dan apa nih? Sekarang sebenarnya itu kami ditemukan yang betul-betul kayak apa nih? Kayak betul-betul dia memberitakan sesuatu itu karena itu perlu diberitakan. Susah nih ditemukan sesuatu yang tidak ada kepentingan di baliknya sekecil apapun itu. Ada saja. Makanya kenapa tadi di awal-awal saya jelaskan kenapa semua orang harus belajar jurnalistik. Namanya ini kita mahasiswa karena harus kritis sama informasi yang kita terima.
Jadi toh sekalipun ada ribuan informasi yang kau terima, tapi kalau kau paham jurnalistik, kau bakalan paham kecenderungannya ini orang-orang apa. Kau akan harus pintar memilah dan memilih informasi apa yang bakalan kita ambil dan apa yang akan kita kelola kembali. Jadi sebenarnya orang terkadang terlalu idealis soal begini, tapi ketika dihadapkan dengan sesuatu yang kayak memaksa, kayak langsung jadi goyah ke idealismenya. Jadi kenapa dia orang-orangnya? Karena saya nggak bisa juga jamin diriku toh. Jangan kosong kelasan. Kayak gitu susah nih kalau misalkan bicara. Jadi toh selagi kita masih bisa menyuarakan kebenaran, walaupun kita minoritas, ya lakukan saja. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Selain itu tadi saya ini ada bukan Pak? Terima kasih pada PowerPoint materi dan teman-teman yang sudah mau join, saya tutup pertemuan hari ini dan pertemuan selanjutnya akan dikabari secepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi yang pesertanya, saya berharap ada peserta di online bertanya. Semua itu bersama kita. Jadi sedang merefleksikan itu.